Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi fadola bani adam bil ilmi wal amal wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'inna lahum bi ihsan ila akhir ayam amma ba'du. Robbi sholli shodri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilman wa zidni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kebetulan kembali lagi ke channel saya. Kebetulan di sini didampingi Bapak siapa? Pak Wahyu. Ini membahas tentang celurit, di mana nanti bisa ada pengalaman yang memang Pak Wahyu ini di balik itu. Nah, kita bicara dengan Pak Wahyu. Nah, Pak Wahyu asli dari mana, Pak? Saya asli campuran, saya dari Jawa Ternate saya. Jawa Ternate. Ya, oh, Ternate. Pak Wahyu ini Jawa Ternate ya. Jadi jauh ya, jauh berbeda ya. Iya, betul. Kulturnya jadi apa? Untuk melihat suatu barang celurit, tapi kultur sukunya beda ya. Jawa Ternate, ya. Rata-rata identik kalau celurit itu lebih cenderung ke daerah Madura ya. Madura, Jawa. Madura. Ya, nah, setahu saya celurit itu memang ciri khas Madura. Nah, kok bisa menemukan celurit itu gimana, Pak, sejarahnya? Ya, jadi kalau untuk kisah celurit ini sebenarnya sih saya sebenarnya hanya melihatnya dari sudut seni aja ya, tidak melihatnya dari segi dari sesuatu yang bisa dilihat wah itu sangat berbahaya atau wah itu sangat terlampau melihatnya terlampau seperti kayak suatu barang yang ditakuti gitu ya kan, spesial ya. Iya. Jadi memang setiap daerah mempunyai barang atau suku sesuatu ciri khas sesuatu benda atau ciri khas ini ya alat pusaka ya. Setiap daerah pasti mempunyai ya. Ya salah satunya ya Madura ya dengan celuritnya, mungkin Kalimantan dengan mandaunya, dan seterusnya ya gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya nih, Pak Wahyu ini mengenal celurit ini yang menurut jadi sejarah itu sekarang Pak Wahyu bawa celuritnya? Seperti ini sebenarnya ini celurit ya yang diberikan oleh teman ya kan. Coba bisa saya lihat dulu. Oh ya maaf. Nah, ini celuritnya kebetulan sudah ada di sini. Ini yang membahas celuritnya. Nah, saya mau tanya nih Pak Wahyu, ini terbuat dari bahan apa celuritnya ini? Tahu nggak untuk masalah bahannya, pembuatannya, bagaimana? Ya, jadi kalau untuk bahannya mungkin bermacam-macam ya. Jadi ada yang terbuat dari baja, ya kan? Ada yang terbuat dari ada yang namanya per pesawat, ada juga yang terbuat dari logam yang logamnya ya. Logam seperti yang sudah dikeraskan seperti itulah. Nah, ini termasuk jenisnya dari? Ini termasuk jenisnya sepertinya kayak baja gini. Baja ya? Baja. Bisa saya buka? Perlihatkan boleh coba. Oke. Nah ini. Iya. Nah ini sejarahnya dapat dari mana nih Pak? Dari guru Pak Wahyu atau gimana? Sebenarnya ini celurit ya waktu itu sejarahnya ini diberikan oleh kawan saya. Ya kan? Nah, jadi kawan saya ini mungkin sudah lama dia megang celurit ini. Ada tiga dia punya pegangan celurit ya. Dan ukurannya yang berbeda-beda ya. Nah, ini mungkin masuknya kategorinya nomor 2 atau nomor 3 ini kalau nggak salah saya ya. Oh ini nomor 2. Kalau nggak salah ya gitu. Jadi saya diberikannya ini seperti ini. Saya bilang ini buat ente bang katanya. Pegang aja bang katanya. Nah tadinya kan saya pikir kan saya juga buat apa ya kan. Saya pikir itu kan ya berguna, takutnya yang membahayakan bagi yang lainnya lah gitu ya. Nah, pada akhirnya ya mau tidak mau akhirnya saya terima ya kan. Dan juga ini sejarahnya mungkin pernah ada makan korban atau tidaknya, sepertinya sih dia pernah bilang seperti itu ya kan, bercerita dengan saya begitu ya kan. Gitu. Tapi
ya kembali lagi ya tergantung orang yang megangnya gitu ya kan. Nah ini yang dimaksud pegangan ini apa nih? Konotasinya seperti apa? Pegangan itu ada sesuatukah di balik celurit ini, atau memang pegangan itu kategorinya seperti apa, maksudnya pegangan tadi? Dalam arti kata pegangan ini ya maksudnya tidak berbau atau tidak mempunyai kekuatan magis, tidak ya. Dia hanya dipegang dengan barang atau buat entah dia buat koleksi atau dia entah buat apa namanya, suatu ada seperti ya namanya ciri khas orang Madura ya, mungkin dia buat pegangan atau gimana, nggak begitu juga paham saya gitu. Nah. Berarti Afwan sebelumnya Pak Wahyu ini termasuk Muslim? Alhamdulillah Muslim. Ya. Nah jadi kalau untuk masalah tadi kan sempat dibahas ada nomor 1, nomor 2. Nah itu apa Pak? Nomor 1, nomor 2 itu biar viewer di rumah tahu maksudnya nomor 1, nomor 2. Oh iya ya, jadi tipe celuritnya. Tipe celurit, besar celuritnya. Ada yang besar. Nomor 1 itu lebih besar. Iya. Gitu. Oh ini berarti jenisnya nomor 2. Sepertinya kalau enggak nomor 2, nomor 3 gitu. Iya. Berarti ini dari baja ya Pak ya? Baja itu. Nah tadi kan sempat ada pembahasan makan korban. Maksudnya makan korban itu apa nih Pak? Bisa dijelaskan? Kalau memang nggak bisa ya di skip karena memang di sini kan konteksnya nggak umum. Iya. Maksudnya makan korban itu apa gitu, sejarahnya makan korban ini? Ya makan korban itu mungkin sebelum saya pegang beliau pernah bercerita sepertinya pernah ada kejadian ya, entah dia membela diri atau apa dengan benda ini, mungkin dia bisa mempertahankan dirinya, ya itulah akan terjadilah makan korban seperti itu, Mas Muji gitu. Iya. Jadi bukan dalam arti kata makan korban dia main bunuh-bunuh atau main sikat, itu tidak gitu. Tapi bisa maksudnya dalam arti ya mungkin selama megang itu entah hawanya panas atau apa gitu kan. Sebenarnya sih kalau bicara aura itu ya, kalau saya ya berpikiran seperti ini, untuk bendanya ini sebenarnya ya benda apapun, maupun kayu, besi, ataupun benda lain apapun. Kalau yang orang yang membuat atau yang melakukan hal kejahatan, ya itu tidak diidentikan dengan barangnya ya, jadi dengan orangnya lah. Orangnya berarti ya. Itu. Jadi tidak melihat dari aura bendanya ya kan, gitu. Karena spontan kalau orang ribut umpamanya ya, bla 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 bla, diambil balok kan, ya kan. Jadi bukan aura dari kayunya itu kan, karena aura negatif si manusianya atau orangnya ya, personnya seperti itu ya. Gitu ya. Kalau saya ya bendanya ya. Iya. Jadi kalau orang berpikirnya kan kalau misalnya sudah makan korban ini biasanya cenderung ada aura negatifnya gitu. Nah, berarti sebenarnya celurit ini sudah diserahkan sama seseorang ya? Berarti bukan miliknya Pak Wahyu lagi ya? Betul. Bukan milik saya lagi, betul. Kenapa diserahkan ke seseorang? Berarti kan ada nilai tersendiri gitu. Kalau memang ibarat kata nggak ada efek samping atau mungkin nggak ada aura-aura negatif ya otomatis mungkin menjadi barang koleksi di rumah. Nah, betul, bisa seperti itu. Karena saya menjaga aja, takut dengan kejadian-kejadian ya. Namanya manusia takut hilaf atau apa ya kan, lebih baik saya amankan aja lah, kasih ke orang lain lah. Siapapun sebenarnya yang siap menerima ya saya kasih, saya berikan gitu loh. Nah kebetulan ada jadi konteksnya jadi kalau misalnya tadi kan sempat pembahasannya saya menghibahkan seseorang itu karena memang takut terjadi hal-hal sesuatu. Nah, berarti di sini hal sesuatu itu kan ada sesuatu di balik sesuatu. Nah, berarti kan masih tanda tanya nih, apa ada sesuatunya itu apa gitu kan? Kalau memang ibarat kata memang tidak ada sesuatu, mungkin ya tidak ada sesuatu untuk diri Pak Wahyu. Nah, berarti kan di sini ada sesuatu karena takut terjadi hal-hal sesuatu. Tadi sempat bicara seperti itu. Nah, maksud sesuatu itu apa? Apa memang di-skip, ada dirahasiakan? Nah ini saya perlu tahu nih kenapa ada seperti itu gitu. Jadi memang sebenarnya tidak ada apa namanya sesuatu yang dirahasiakan atau sesuatu yang sifatnya
aura goib atau apa tidak ada, Nggak ada. lagi ya. Cuman yang saya takutnya menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau ada sesuatu kita lagi emosi atau apa ya kan, baik hilang. Saya yang memberikan kepada siapa aja lah yang mau menerima ya, gitu. Itu aja sih yang sifatnya berbau apa, sesuatu yang ada yang diartikan seperti apa, yang ada di konteks ada sesuatu hal yang goib ya. Betul. Tapi kan kalau misalnya andai kata nih, misalnya nggak dihibain pun, mungkin kalau misalnya terjadi sesuatu pun nggak hanya dengan celurit dong, mungkin di rumah ada pisau dapur, ada golok. Nah, kenapa nggak sekalian pisau dapur dengan pisau golok dihibain gitu kan? Nah, itu seperti apa, Pak? Coba, karena celurit biar viewer ini tahu gitu, ini maksud sesuatu itu apa gitu kan, tanda tanya gitu. Betul. Nah, karena celurit ini kan terlampau dominan ya. Oh, dominan. Karena kita di rumah juga kan ditaruh di atas ya kan. Itu orang begitu melihat sesuatu, begitu lihat celurit pasti spontan ambillah yang lebih besar atau yang lebih berbahaya ya kan, begitu kan. Ya memang pada intinya semua juga pisau pun berbahaya ya. Betul. Tapi lebih dominan lagi kan kalau celurit kita taruh di atas, melihat sesuatu yang lebih apa, besar itunya, itu kayaknya pengen bawahnya menghabiskannya mungkin lebih cepat deh. Berarti itu yang saya takutkan lagi ya, sebenarnya kan niat ya. Niat seseorang, bukan celuritnya ya. Kalaupun ada dipajang, mungkin kalau niatnya nggak mau ngambil ini. Yang namanya emosi kadang-kadang ya, orang kan nggak tahu ya kan. Betul, semuanya kembali niat. Tapi kalau emosi kita udah mata gelap kan. Ada sesuatu apapun yang di depan kita atau di samping atau di atas ya kan, dengan refleks atau spontan dia bisa ini ya, mengambil untuk membunuh atau mencelakakan ya, gitu ya. Nah, gitu. Sebenarnya masih berbahasan dengan benda tajam ya. Berarti kembali lagi kan semua tergantung dari niat. Betul. Ala ta'lu alayya watuni muslimin. Nah, kembali lagi, kalau memang niatnya memang nggak ada arogan, sombong atau segala macam, mungkin hal-hal seperti ini itu mungkin nggak mempengaruhi. Apalagi celurit ini tadi kan Pak Wahyu bilang ada sejarah, apalagi ya dihibai dari teman ya. Nah, berarti dihibahkan lagi gitu kan. Nah, takutnya gitu kan, kalau Pak Wahyunya nggak jadi bahan buat emosi atau nggak jadi bahan buat temperamental tinggi, ya kan? Berarti yang dihibain itu berarti otomatis tingkat egoisnya akan lebih tinggi. Apa termasuk yang sekarang ini yang dihibain ini sudah dilihat karakternya seperti apa? Takutnya malah ntar dia nyelurit sana sini ya. Nah, makanya saya jadi tanya kan, semua kan tadi kan konsepnya kan Pak Wahyu sendiri bilang semua tergantung niat. Kata-kata Pak Wahyu itu yang saya ambil. Nah, sekarang saya tanya, nah kembali lagi yang dihibahkan. Yang dihibahkan ini seperti apa gitu? Jangan-jangan lebih parah dari Pak Wahyu. Nah, ini seperti apa Pak Wahyu? Betul. Nah, itu dia ya. Saya juga karakter itu saya juga belum sampai mendalami sampai sejauh itu ya. Yang saya berikan atau saya hibahkan celuritnya ya. Ya moga-moga atau mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu lah. Amin. Kan? Cuman kan afwan saya potong. Cuman kan takutnya gitu, hal yang baik menghibahkan jadi hal yang mudarat, membawa mudarat. Otomatis kalau misalnya ini nggak bermanfaat gitu kan, ya otomatis jadi mudarat. Apalagi kita lihat karakter seseorang kan kita bisa menilai gitu. Ini orangnya temperamental tinggi atau enggak. Ya, jangankan orang-orang yang memang orang-orang yang tawadu lah, rendah diri segala macem. Tiba-tiba dia nggak jadi tawadu karena mungkin ada beban dunia. Salah satunya utang piutang lah. Siapa sih yang bicara utang nggak pusing gitu kan bahasanya. Nah, makanya saya bilang tadi, ini untuk menghibahkan sendiri ada syarat ketentuannya nggak gitu maksudnya? Ada kriterianya nggak? Sebenarnya gini, dengan spontan ya. Dengan spontan saya memberikan, tidak ada mas kawinnya juga. Oh, tidak ada mas kawin. Karena juga saya berpikir ya positif aja, ikhlas. Kedua juga saya memberikannya dengan hati yang lapang, dan juga itu yang tadi saya katakan tadi ya, takut membahayakan ya kan. Lebih baik menjaga, saya lebih baik memberikan ke orang. Atau bisa juga sebenarnya saya buang ya, daripada dihibahkan ya. Iya, seharusnya dibuang, dilebur. Itu lebih baik daripada ibarat kata membawa mudarat ya. Iya, bener ya. Makanya, takutnya orangnya itu ya. Iya, lebih parah dari saya ya. Di saat ibarat kata ini logika, secara logika, di saat
kita menghibahkan sesuatu, otomatis secara hukum pun akan bertanya, ini sebenarnya dari mana, gitu kan? Nah ini saya dihibahin, gitu kan? Nah itu akan panjang nanti. Nah makanya saya bilang, kalau memang ibarat kata ini hanya benda-benda biasa dan historisnya, apalagi tadi saya dengar katanya sini udah makan korban. Nah otomatis kalau benda yang sudah makan korban biasanya ada sesuatu, dan sadar atau tidak sadar berarti ada aura yang negatif di diri benda ini, walaupun benda ini masih tergolong baru, ya kan, masih ya ibarat kata ya bisa dilihat lah dari segi besinya juga, bilahnya juga ya menurut saya ini bilah baru gitu, buatan baru, cuman takutnya seperti itu. Ya sama halnya kayak rumah nggak dibersihkan, ya kan, otomatis pasti ada hal negatifnya. Sama hal seperti ini, dasarnya memang sudah kan orang bahasanya ya, ini pasti ada aura yang negatif, dan tiba-tiba yang menerima ya kita nggak tahu kadarnya seperti apa gitu. Jangan sampai Pak Wahyu sendiri mengasihani suatu benda membawa hal keburukan atau negatif ke seseorang itu. Nah berarti kalau niat Pak Wahyu ini hanya niatnya sebenarnya dibuang dan nggak mau dipakai ya, berarti tidak mau dipakai, tapi nggak ada unsur apa-apa nih. Tidak ada unsur apa-apa. Tapi ini orangnya emang bilang pernah mencelakakan orang ya? Ini zaman SMA atau mungkin baru-baru tahun-tahun ini apa gimana? Lama itu udah tahun berapa ya? Kurang lebih itu bisa tahu kurang lebih tahun berapa ya? 1900 berapa? 79 apa 80-an ya? Antara itu. 80 berarti lama juga ya, berarti ya. Ibarat kata dia memberikan antara itulah. Di era Soeharto berarti ya. Iya. Luar biasa. Antara 79 80 lah. Luar biasa ya, berarti ya inilah salah satu tapi memang saya juga melihatnya Kak, ini masih seperti kelihatan masih baru begitu ya. Besinya atau memang dia punya kelas besinya yang berbeda atau bagaimana, nggak paham juga saya ini jenis besinya gitu. Tapi ini kalau pas dipegang sama Pak Wahyu ini sering diasah atau apa? Nggak pernah. Saya begitu diberikan atau dihibahkan langsung saya pajang di atas tembok aja. Iya. Berarti ilmu yang dari kita dapat ini semua tergantung niat ya. Apapun bendanya, kalau memang niatnya buruk ya terjadi keburukan. Apapun bendanya, kalau niatnya baik ya terjadi kebaikan. Berarti, betul sekali Mas Puji ya. Berarti ya kembali lagi sebenarnya kalau konsep dalam Islam minallah ilallah gitu kan. Dari Allah kembali ke Allah. Kalau manusia kan ngikutin alur ya. Kalau hidup ini kalau memang nggak mengikuti alur ya susah juga. Di saat manusia punya emosi berarti dia manusia yang memang kodratnya seperti manusia, emosional. Memang seperti itulah manusia. Ada kadang emosi, sedih segala macem. Nah, tapi Pak Wahyu ini tahu kalau ini termasuk budaya orang-orang Madura ya? Iya. Tahu itu? Berarti temannya Pak Wahyu ini orang Madura? Dia tuh dari Jawa Timur sebenarnya. Oh, Jawa Timur. Ya masih deket lah ya. Jadi bukan dari Madura asli dia yang memberikan, cuman mungkin dia diberikan sama orang Maduranya ya. Dia orang Jawa Timur. Jawa Timur ya. Tapi pernah singgah ke daerah Jawa Timur? Saya pernah, sudah lama itu. Tepatnya di mana Pak? Jawa Timur ya Pak? Saya di daerah pasar apa namanya? Dekat. Tapi masuknya masih Surabaya. Apa yang Bapak singgah ke sana ada niat apa? Ya dalam rangka waktu itu hanya berkunjung ke tempat saudaranya. Dalam rangka bertemu saudara. Nah, setahu saya nih Pak Wahyu ini termasuk orang-orang yang memang memahami ilmu-ilmu spiritual ya. Salah satu konteksnya ya Pak Wahyu ini sedikitnya memahami. Apa benar begitu Pak yang saya dengar Pak? Tapi seenggaknya ada gak pengalaman-pengalaman yang Pak Wahyu pernah alami gitu kan? Entah mungkin di tempat kampung halaman Pak Wahyu atau mungkin di lingkungan gitu. Yang mengenai hal-hal yang memang tingkatannya mengenai entah agama, entah spiritual gitu, yang pengalaman hidup lah, yang memang itu di luar nalar gitu, yang memang aneh gitu kalau menurut saya gitu. Iya. Ya memang kalau di daerah mana nih? Daerah juga. Ya kalau saya mau beri info ya tentang
mungkin dari daerah saya itu di Ternate itu mungkin di sana ada kayak macam leak Bali itu namanya Swangi gitu ya. Ya, Swangi. Dia jenisnya sama kayak leak Bali. Semacam kayak leak ya Bali seperti gitu. Dia kayak apa ya? Kayak jadi area-area Ponorogo yang kayak gitu ya. Ya. Betul. Gitu. Nah, itu kenapa tuh, Pak? Ya itu kan kalau Swangi itu kan jadi semacam kayak seperti black magic gitu ya. Black magic ya. Jadi black magic itu yang ya dia tuh bisa ibaratnya kayak ya wala-wala misalnya biasa juga belum pernah kan ya bisa memakan orang seperti itu juga seperti leak-leak gitu. Maksudnya memakan orang itu dalam arti zohirnya atau batinnya apa gimana? Zohirnya. Oh, zohirnya. Jadi benar-benar dimakan itu orang. Iya. Gitu. Itu di daerah Ternate itu bekas jasadnya itu atau zohir itu ada, benar Pak? Iya. Ada itu. Ada. Oh, nah itu dari pihak secara hukum pernah nggak ditelusuri? Karena gaib itu ya kan. Oh, jadi sistem itu sifatnya gaib itu. Swangi itu gaib. Tapi orang-orang sono paham nih hal seperti itu, Swangi. Sangat paham Swangi. Nggak tahu kalau orang yang udah punya tahu melihat tentang Swangi itu sebenarnya orang-orang yang punya yang mereka punya black magic. Ada kelebihan lah. Oh, berarti itu Ternate itu terkenal dengan namanya Swangi ya? Swangi. Itu bentuknya seperti leak ya, berarti ya? Seperti kayak nggak jauh beda kayak seperti itu. Seperti itu. Ya. Itu termasuk orang-orang yang ngilmu atau memang dia makhluk? Dia sebenarnya makhluk ya. Makhluk. Kemungkinan dan entah ceritanya historisnya itu entah awalnya dari manusia atau memang bagaimana. Saya juga belum begitu memahami karena orang-orang tua yang bisa memahami. Wah, ini bincang-bincangnya makin keren nih, Swangi. Yeah. Jadi pengalaman daerah Ternate yang memang ada mungkin adat ya atau ada sejarah ya yang memang di situ ada semacam makhluk yang bernama Swangi. Nah, itu memang khusus di Ternate aja apa mungkin di luar Ternate yang masih dekatnya dia paham? Daerah-daerah situ memang dari daerah Maluku. Ya. Berarti Maluku, kalau Ambon, orang Ambon juga tahu dong berarti ya? Mungkin sebagian dari orang Ambon juga paham lah. Paham ya? Atau mungkin juga di daerah beliau pun juga ada seperti semacam kayak Swangi, tapi namanya apa mungkin berbeda. Mungkin seperti hal itu juga ada. Nah, Pak Wahyu ini termasuk kan tadi bilang katanya memakan manusia ya? Nah, memakan manusia ini pernah melihat langsung atau mungkin katanya gitu? Ya, saya memang belum pernah lihat langsung. Belum pernah lihat langsung. Kisah-kisah dari orang-orang tua dulu itu. Orang tua dulu. Gitu. Tapi ciri Swangi datang itu seperti apa, Pak? Nah, itu cirinya itu kalau ini dia datang pada malam hari dia. Pada malam hari. Gitu. Pada malam hari cirinya. Malam hari kira-kira jam? Ya, jam-jam 1 pagi ke atas gitu loh. Jam 1 pagi ke atas. Ya. Nah, memang daerah sono masih sepi ya, Pak ya? Ya, sebenarnya pada waktu itu ya sekarang kan udah banyak perubahan-perubahan. Ya, orang masih mengkultuskan atau tetap tetap dia itu tetap semacam mempercayai gitu atau mempercayai ada hal-hal seperti itu. Tetap ada walaupun perubahan di sana itu sudah tidak sepi atau tidak seperti apa yang dilihat orang ya. Karena perubahan juga udah itu banyak. Swangi itu santernya itu di tahun berapa, Pak? Itu dari zaman orang-orang tua dulu memang sudah ada, Mas. Nah, sekarang ini masih? Saya rasa juga masih. Ada lah. Cuman itu entah ditampakkan entah enggaknya itu orang-orang tertentu yang bisa tahu lah. Gitu. Karena orang-orang tertentu aja yang bisa tahu. Gitu. Iya, karena saya pribadi sih Swangi itu memang saya juga baru dengar gitu ya. Kan banyak kayak misalnya leak, kayak misalnya wewe gombel gitu kan mungkin kan sudah santer lah kemana-mana kan.
Terus ada lagi yang makhluk-makhluk yang memang biasanya memakan ari-ari itu yang kepala doang gitu. Itu ada apa lupa saya namanya. Nah, itu kan memang sudah santer juga. Nah, tapi kalau Swanggi ini saya rasa saya juga baru dengar gitu. Tapi di media sendiri saya jarang dengar jatuhnya seperti itu ya. Tapi itu jatuhnya cerita rakyat ya, jatuhnya cerita rakyat turun menurun sampai ke Bapak Wahyu. Tapi pernah nggak sekilas atau apa gitu, pernah ngeliat nggak atau gimana gitu? Alhamdulillah belum sih Mas Moji. Belum. Iya. Jadi karena juga pada waktu itu juga saya juga nggak lama di sana, lantas kan pindah ke Jakarta. Berarti nggak ada efek-efek yang menonjol gitu, maksudnya pengalaman yang memang melihat langsung hal-hal yang aneh lah gitu. Cuman kalau pengalaman aneh itu waktu kita masih bekerja sebagai apa namanya keamanan, pernah saya lah seperti itu. Tapi kalau pada Swanggi ini saya belum pernah lihat Mas Budi. Tapi kalau waktu zaman keamanan itu saya sering melihat gitu. Apa salah satu makhluk yang seperti saya waktu tugas malam ya kan? Itu salah satunya saya didatangin wanita ya kan? Apa berupa apa? Wanitanya berupa wanita cantik, baju merah ya kan? Nah, lantas juga kedatangan orang bersorban. Nah, lantas juga pernah juga dijairin juga, ditimpuk juga saya. Ada hal-hal disabit gitu. Nah, niatnya apa itu? Niat dia datangin Pak Wahyu itu? Pada waktu itu ya kan. Nah, niatnya dia entah menggoda, entah dia apa ya, saya juga kedatangannya dia atau menampakkannya dia ke saya itu apa maksudnya itu nggak ngerti saya Mas Muji. Sempat komunikasi gitu, ada mungkin sempat pesan atau apa gitu. Saya yang bicara. Itu apa? Yang tadi wanita itu? Wanita. Kalau yang wanita itu, jadi begitu saya sedang tugas malam, itu di belakang saya itu jadi dijailin lah bahasanya. Dan lift itu terbuka itu lift. Kayak namanya jam 1, jam 2, jam 3 itu kan udah nggak sepi gitu, karyawan nggak ada itu ya kan. Nah ini kok saya pikir aneh ya kan. Nah, tiba-tiba saya ke belakang, yang meja itu lantas saya ke belakang. Begitu saya ke belakang, tiba-tiba muncul wanita. Dia kurang lebih sekitar antara 4-5 detikan lah. Dia melihat saya. Papasan berarti. Sama-sama menghadap. Terus saya bilang, ya sudah masing-masing jangan mengganggu. Saya bilang, alam saya, alam kamu, saya bilang gitu. Saya bilang gitu. Nah setelah itu baru dia menghilang. Alhamdulillah nggak mengganggu lagi dia. Nah itu pesannya apa? Kebetulan dia tidak ada pesan apa-apa. Nggak ada pesan. Cuman saya hanya bicarakan, melontarkan bahwa tolong jangan mengganggu, sudah alam kita masing-masing. Dan juga tujuan dia, maksud dia itu menggoda apa, untuk mengenalkan diri dia atau apa sih, juga nggak paham itu Mas Budi. Dia mengenalkan kalau itu wilayah dia, bahasanya seperti itu ya. Bisa jadi seperti itu Mas Budi. Nah itu posisi sadar? Posisi sadar. Sadar. Jadi kalau untuk yang sorban sendiri ada pesan. Nah itu yang kedua sebenarnya nggak ada pesan juga. Itu kondisinya waktu saya pada saat baru mau istirahat sebentar itu tiba-tiba kaca ditimpuk. Itu jelas sekali ya kedengarannya sampai Nah itu belum lama saya kurang lebih baru 5 menit baru mau tidur begitu mau istirahat, terbangunlah saya. Saya cari itu batunya ternyata batu saya cari nggak ada Mas Muji. Saya juga nggak habis pikir kok bisa ya kaca ditimpuk tapi barangnya nggak ada gitu loh. Itu saya jadi berpikir ya kan, ada hal apa nih aneh, benar nih saya bilangnya di lantai ini saya bilang gitu kan. Itu ya sudahlah, karena barangnya saya kembali beristirahat lagi ya kan. Saya tidur rebahan, kira-kira mau istirahat, mau kurang lebih mau ngantuknya sudah mulai ini. Tiba-tiba saya begitu saya terbuka
Astagfirullah, kaget saya. Ternyata ya orang yang pakai sorban itu. Tuh pakai baju putih atau pakai baju putih pakai sorban, gamis berarti ya? Iya, semacam itu lah. Gitu. Terus kaget saya terbangun. Nah, begitu saya lihat kaget, saya bangun. Iya. Akhirnya saya duduk tuh, posisi duduk. Iya. Begitu posisi duduk, saya bilang, ini apa lagi dalam hati saya ya? Iya. Kejadian apa lagi kok bisa seperti ini ya kan? Nah, tapi begitu dia tampakkan sekilas bahwa laki-laki pakai sorban, gitu. Tapi dia tidak mengucapkan sesuatu apapun atau pesan apapun, tidak ada kata saya, gitu. Barang nggak ada sama sekali yang diberikan, sama sekali nggak ada. Nah, niatnya apa itu? Niatnya cuman apa? Ibarat kata mengetahui ini wilayah saya juga gitu, apa seperti apa? Kemungkinan gitu juga kali Mas Budi ya. Jadi itu pengalaman kedua ya, maksudnya dari wanita sama yang bersorban. Betul. Nah, itu di lantai yang berbeda ya. Oh, lantai berbeda ya. Nah, selain itu ada lagi yang memang ada pesan atau apa gitu. Oh, itu kalau yang di lantai, saya juga tugas di tempat lain itu berbentuk ini, Mas Budi, apa? Iya. Tinggi bicara itu. Jadi itu hitam tinggi gitu. Ya semacam jin lah. Terus? Nah itu juga menampakkan juga. Saya kaget saya. Iya. Nah niatnya apa itu? Kalau yang itu niatnya sama menampakkan juga atau ada pesan tertentu? Berarti pengalamannya di saat ketemu seperti itu jadi hanya sekedar menampakkan ya? Menampakkan, betul. Tapi nggak ada pesan-pesan yang memang ya bermanfaat lah biasa. Nggak ada Mas Muji, nggak ada. Kalau memang ada ya saya pikir saya akan ceritakan di konten ini ya, akan saya ceritakan gitu. Jadi hanya sebatas seperti itu aja dia menampakkan, ya kan? Tidak ada pesan-pesan khusus atau apa namanya yang dia ucapkan atau dia berikan suatu omongan atau pembicaraan, tidak ada. Berarti dibalik apa sih hikmah lah, ibarat kata dibalik hikmah yang sering melihat hal-hal seperti itu apa Pak? Apa buat diri sendiri gitu? Apa ya? Karena kata orang-orang bilang dulu katanya bisa apes apa gimana? Apa makhluk halusnya apes ya? Nggak ngerti. Tapi selama ini yang dialamin ada apes atau gimana? Alhamdulillah nggak ada Mas. Nggak ada ya, aman-aman aja ya. Itu emang antara sadar atau memang posisi nggak sadar Pak hal seperti itu? Sadar saya Mas Budi. Sadar, benar-benar sadar ya. Berarti posisi terbangun tidur dan di saat memang nggak tertidur. Tidak tertidur. Cuman tidak ada sesuatu pesan atau mungkin hal-hal yang negatif yang berdampak, nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Berarti rata-rata ya itu cuman hanya sekedar mengasih tahu ya wilayah. Oh ini loh saya. Gitu, begitu mungkin seperti itu ya. Makhluk halus kan punya wilayah masing-masing. Itu sudah kalau dihitung itu sudah berapa kali kalau misalnya sudah sering ketemu itu? Ya selama saya bertugas mungkin sudah cukup banyak juga lah Mas Muji, lumayan lah saya. Bentuknya ada nggak yang menyeramkan? Kalau bentuk yang menyeramkan, jadi itu terjadinya dengan kawan saya. Terjadinya dengan kawan saya pada waktu itu dia kontrol, ya kan? Sudah diingatkan, tolong jangan kontrol sendiri, tapi dia bersikeras untuk jalan kontrol sendiri. Iya. Nah, jadi kisahnya dia sih itu terjadi dia melihat sesuatu kepala aja, gitu. Sampai jatuh pingsan orang itu di situ. Nah, Pak Wahyu sendiri lihat kepala itu terbang. Itu saya belum pernah. Itu Mas terbang atau posisi di lantai? Oh di lantai. Kayak bola gitu ya berarti ya. Nah, sampai teman saya itu sempat jatuh pingsan. Begitu melihat pingsan. Ditunggu sejam, 2 jam, 3 jam kok nggak balik-balik. Nah, akhirnya disusul sama teman saya juga berdua. Ternyata lagi tiduran ya dalam kondisi di lantai. Aduh, di lantai dia mungkin ini ya kaget kali ya. Tapi kalau Pak Wahyu sendiri yang menyeramkan belum ketemu? Belum sih, hanya itu aja Mas Muji, hal-hal seperti itu aja. Tapi kalau untuk yang menyeramkan sendiri sebenarnya berani nggak untuk Pak Wahyu sendiri? Jadi ya Mas Muji, saya juga takut kali ya kalau nyerem ya. Ya mudah-mudahan sih ya. Kalau yang cantik berani ya, yang baik-baiknya aja ya. Kalau yang hancur ngeri juga kali ya. Tapi yang jelas berarti
pengalaman yang buruk itu hal-hal yang ibarat kata buruk rupa itu nggak pernah ya sama sekali. Tapi di saat ada ya nggak yang di saat melihat dia kesurupan gitu, ngalamin nggak? Dan begitu lihat dia kesurupan gitu maksudnya? Kesurupan. Pernah lihat saya. Pernah lihat, terus kesurupan. Ya. Pak Wahyunya sendiri kesurupan atau orang lain? Orang lain. Ya. Itu saya juga nggak tahu itu bisa apa? Bisa seperti itu ya, bergantian ya, masuknya itu ya, gitu. Saya nggak paham itu. Apakah makhluknya? Yang dilihat itu apa Pak? Pak Wahyu itu melihat apa? Waktu kesurupan itu saya lihat dia bicaranya seperti kayak apa? Nenek-nenek ya, padahal laki-laki ya, ide yang itu ya, yang orang itu laki-laki, tapi yang masuk perempuan gitu maksudnya. Yang berwujud itu maksudnya perempuan atau lelaki? Maksudnya yang Pak Wahyu lihat itu? Yang masuk ke badan itu wanita, karena suara wanita. Oh, yang masuk ke badan wanita, tapi keluarnya dengan perempuan, suara perempuan. Betul. Suara laki, maksudnya bagaimana? Ya, yang kesurupan ini kan laki-laki. Laki-laki. Tapi yang dimasukin ke si laki ke badannya itu yang kesurupan perempuan. Suara makhluknya itu perempuan. Nah, suaranya suara perempuan. Mau kesurupan, terjadi kesurupan itu? Iya, jadi saya lihat bergantian. Jadi awalnya itu ada orang juga yang kesurupan, ya kan? Nah, tiba-tiba berpindah, gitu ya, berpindah ke orang tersebut gitu loh. Jadi dari konteksnya dari yang satu pindah ke satu ini, apakah makhluk ini berpindah alam atau alam ke tempat alam yang manusia lainnya, atau bagaimana? Saya juga nggak paham ya itu ya, secara ininya ya, secara apa namanya, mistiknya saya nggak begitu paham. Pak Wahyu ini termasuk kalau dikategorikan termasuk kalau orang-orang dunia mungkin paranormal ya atau spiritual ini termasuk indigo ya, termasuk ya? Enggak juga Mas Muji. Enggak juga. Ini secara spontan berarti. Spontan saya melihat. Tapi kalau atas dasar niat gitu pengen lihat, bisa ya? Pengen sih, saya pengen bisa, pengen lihat, pengen bisa. Cuman saya memang nggak bisa Mas Muji. Padahal sering lihat, tapi justru malah nggak bisa gitu kalau sengaja dilihat. Betul. Apakah karena ini ya? Begitu memang harus ditampakkan begitu kali ya, atau bagaimana ya? Berarti segangannya memang saya nggak bisa melihat makhluk halus atau indigo sih enggak. Berarti segangannya sudah meyakini ya, maksudnya sudah ngelihat langsung ya, maksudnya. Walaupun cuman penglihatan itu nggak bisa dikontrol ya, secara spontan. Betul. Nah, terus di saat kesurupan itu Pak Wahyu sendiri nanganin atau gimana? Enggak, ada orang yang bisa mengobati kali ya, seperti itu ya. Padahal kalau secara logika nih, kalau kita bisa melihat makhluk halus yang masuk ke tubuh seseorang, biasanya mudah sekali untuk mengobatinya, Pak. Biasanya gitu. Nah, mungkin karena Pak Wahyu belum pernah ada pengalaman itu, mungkin jadi ada rasa ragu atau gimana, saya kurang paham lah. Karena memang bukan pakannya di situ. Betul. Itu sempat terjadi berontak atau seperti apa kalau kesurupannya? Apa diem aja atau gimana? Kalau yang saya lihat pada waktu itu kejadiannya, itu didiam, tapi suaranya mengeluarkan suara wanita. Gitu. Ya dengan celotehannya lah ya, dengan bicara yang aneh-aneh seperti mau minta kopi lah, minta beginilah, minta itulah dia gitu. Tapi jarang ya, itu pas kesurupan malah laki ya, lucu. Itu memang kesurupan atau memang disengaja sih? Itu kayaknya kesurupan Mas. Kesurupan. Itu padahal lelaki loh, biasanya identik kalau yang kesurupan itu biasanya wanita. Tapi ini lelaki, berarti ada apa gitu. Biasanya begitu ya biasanya. Iya. Kalau perempuan konteksnya perempuan gitu. Karena kan bukan, maksudnya kalaupun misalnya makhluk dia itu perempuan atau makhluk itu lelaki pun sebenarnya lebih identik yang gampang itu justru perempuan gitu. Karena memang identik kan makhluk yang lemah ya, wanita itu makhluk yang lemah. Betul. Gitu kan. Yang gampang dimasuki maksudnya ya. Satu juga kan dia kan ada yang namanya datang tamu segala macam gitu kan. Kalau laki kan nggak, hal-hal yang begitu kan nggak terlalu nyanter gitu, nggak terlalu wangi gitu kan kalau bahasa kita sendiri kan nyebutnya. Jadi maksudnya wangi itu ya datang tamu itu gitu. Kalau bagi makhluk abstrak gitu atau makhluk-makhluk yang nggak terlihat, itu konteksnya sangat gimana, sangat harum gitu kalau wanita itu. Tapi kalau laki, nah ini jadi pertanyaannya, ini laki bisa kesurupan itu
berarti konteksnya salah satu ya imannya lemah, terus kedua ya pikirannya mungkin lagi kosong, benar-benar kosong. Mungkin seperti itu, bisa benar. Jadi selama ini cuma ngalamin hal-hal melihat aja, melihat, tapi nggak ada sesuatu yang apa ya, yang lebih aneh lagi gitu, yang lebih spesial itu nggak ada sama sekali ya, nggak ada ya. Nah berarti nggak ada ya, maksudnya yang memang apa namanya, benda gitu. Mungkin Pak Wahyu ini termasuk suka-suka benda yang hal-hal yang aneh gak sih, maksudnya apa mungkin di Ternate sendiri kan masih kental juga setahu saya tuh. Nah Ternate itu sendiri pernah gak waktu orang tua atau mungkin di saat mau merantau mungkin dikasih wejangan sama orang tua, pernah gak itu? Ya sebenarnya sih untuk wejangannya sih ya cuman jaga hati ya kan, bicara jujur, nggak banyak, nggak panjang lebar kok, nggak berupa apa-apa gitu, nggak berupa apa-apa, itu aja kok. Jadi tolong dijaga hatinya ya kan, pelihara kejujurannya, itu aja konteksnya. Jadi hanya ya wejangan-wejangan pendek tapi padat gitu isinya. Pendek tapi padat ya. Gitu. Berarti cuman sekedar wejangan ya. Iya. Tapi Pak Wahyu sendiri apa ya, pernah nggak belajar sesuatu gitu kan, hal-hal yang secara batin gitu, pernah Pak Wahyu belajar gitu? Sebenarnya niatnya sih pengen belajar gitu Mas Muji ya kan. Oh baru niat? Iya, baru niat mau padahal sudah sering ngalamin sesuatu ya. Iya, tapi malah baru niat mau niat. Pengen sih sebenarnya kalau ada yang bisa apa namanya, membimbing atau ya kan. Saya paling suka itu Mas Muji ya, orang yang religi, mendalami hal ilmu seperti itu, saya paling suka. Jadi bukannya suka dalam arti kata, sama-sama menggali ilmu lah. Menggali ilmu ya. Gitu. Karena saling belajar satu sama lain ya. Betul Mas Muji. Karena di dunia ini nggak ada yang pinter, nggak ada yang hebat juga ya. Betul Mas Muji. Kalau sudah pinter hebat ya nggak lama di dunia. Waduh. Jadi bener. Ya inilah pengalaman gitu kan, pengalaman yang memang kadang-kadang orang itu dia mampu melihat sesuatu, itu suatu kelebihan, berarti seseorang itu punya sesuatu yang Allah kasih maunah gitu kan, maunah itu suatu pertolongan. Kadang manusia itu nggak sadar, sebenarnya manusia sama-sama memang memiliki suatu kelebihan dan kemampuan. Kadang cara mengasahnya ini yang nggak tahu gitu kan, harus mencari asahan apa yang tepat. Kalau ibarat kata senjata celurit ini, asahan yang bagus untuk bisa menajamkan celurit. Memang asahan banyak, tapi kan jenisnya juga banyak gitu kan. Yang bisa bikin tajam ini yang mana? Nah tergantung kitanya memilihnya, jangan salah mengasah gitu. Kalaupun asahan itu bagus, tapi kitanya sendiri nggak bisa mengasah ya sama aja bohong. Makanya ilmu itu sangat penting ya berarti ya. Jadi walaupun kita sudah mengalami hal-hal seperti itu, ya tetap kita apa ya, menguatkan iman ya kan, berarti kita meyakini diri kalau semua itu kembali lagi ke Allah ya kan. Jadi inilah pengalaman Pak Wahyu ya kan, sudah masuk ke channel saya. Semoga channel ini bisa menambah wawasan, bisa memberi pengalaman yang orang-orang yang nggak tahu sebenarnya makhluk itu ada ya, berarti Pak Wahyu ya. Makhluk itu ada, cuman tergantung konsep kitanya. Kalau memang kitanya sendiri apa ya, berusaha untuk menutupinya silahkan. Tapi kalau berusaha untuk apa ya, mengasih ilmu untuk orang lain, karena apa? Itu menanamkan keyakinan, bukan berarti makhluk itu nggak ada. Sedangkan hal-hal yang ibarat kata berbau batin itu pasti ada, karena berhubungan dengan Sang Holik, Sang Maha Pencipta. Kalau kita berlandasan yang gaib-gaib itu nggak ada, berarti kita juga nggak meyakini adanya suatu kematian gitu. Karena kematian itu pun sifatnya gaib. Di saat kita sakit pun itu sudah gaib ya kan, di saat kita menghirup nafas pun itu sudah gaib. Nah kembali lagi tergantung dari diri kitanya mencerminkannya seperti apa. Oke, itu aja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.